Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam leadership. Saya Serdik Saudur Sitinjak bersama rekan-rekan saya, bersama Kapokjar, Serdik Fadli, kemudian Serdik Hangki, kemudian Serdik Sena, dan yang terakhir Serdik Ketut Yoga. Kami dari Pokjar 4, Sespimen, Dikrek 63. Kali ini kami akan membahas tentang topik yang sekarang ini sedang booming. Sebenarnya sih sudah lama, tapi saat ini sedang dibicarakan oleh orang-orang. Jadi saya mau bertanya nih, kita mau bahas tentang begal. Kepada Serdik Fadli, kira-kira setuju nggak kalau begal itu harus ditembak mati? Ya, terima kasih, pertanyaan bagus. Kita ini negara hukum, ada aturan yang mengatur bagaimana memproses sesuatu pelanggaran hukum. Ya, kalau ditembak mati, ya saya tidak setuju karena aturannya tidak ada. Tetapi marilah kita proses sesuai dengan aturan yang ada. Kalau memang terbukti, kita proses dengan aturan yang ada. Jangan kita bertindak seperti preman, tetapi memberi dia efek jerak itu nggak masalah. Kalau memang dia lari ya kita tembak, tapi tidak harus tembak mati. Tembak kakinya, keduanya, kakinya dua-duanya atau tangannya nggak ada masalah. Jadi tetap harus sesuai prosedur ya? Sesuai prosedur. Kita ini tetap menjunjung hukum yang berlaku. Baik. Kalau dari Serdik Hangki sendiri, melihat dari sisi begalnya sendiri gimana ini? Apa yang membuat mereka semakin berani untuk berbuat di jalanan? Nah, terima kasih Kak. Itu sebenarnya pertanyaan yang menurut saya sangat baik sekali untuk ditanyakan. Jadi kalau ini menurut pemahaman saya Kak ya, pemahaman saya kenapa begal itu saat ini semakin banyak. Kita sebenarnya bisa melihat dari berbagai macam sisi. Satunya mungkin dari sisi ekonomi, yang pasti kan mereka yang melakukan begal itu pasti rata-rata orang yang sisi ekonominya kurang lah. Dalam arti dia mau cari kerjaan pun sudah susah, apalagi kalau dia residivis kan. Kemudian karena tidak ada kerjaan, tidak ada pemasukan, otomatis kalau kata kita bilang itu tidak ada dapur tuh nggak bisa mengebul gitu kan. Nah, apalagi kalau mereka punya keluarga. Tapi biar bagaimanapun dilihat dari sisi ekonomi atau apa itu tetap salah. Kenapa? Karena begal itu kan suatu perbuatan yang sangat-sangat merugikan orang lain. Apalagi kalau sampai mereka melakukan tindakan kejahatan kekerasan, contoh pada saat ada orang misalkan lagi berkendara, itu kan berkendara sepeda motor terus. Nah, dengan saya lagi sama Kasa Udur lagi jalan terus, tiba-tiba datang Bang Fadli sama Sena kan, bacok begal itu ngambil sepeda motor, kan ruginya ya sangat luas, ya sangat merugikan masyarakat. Jadi sebetulnya kalau dilihat itu ya sisi fenomena yang lain kenapa begal ini tambah banyak ya, selain dari sisi yang saya sampaikan tadi, di satu sisi juga ya kita harus koreksi juga ke diri kita selaku di Polri. Nah, kita ini kan tugasnya Harkam Tipmas ya. Harkam Tipmas salah satu tugas pokok kita itu. Kalau banyak begal berarti kita harus melakukan evaluasi. Entah di mana yang kurang. Berarti itulah yang harus kita perkuat. Baik. Contoh, mungkin kegiatan patroli atau apa yang masih berarti penanganannya ya, pencegahannya ya. Pencegahannya. Termasuk Babin Kaptipmas juga mempunyai peran yang sangat besar. Oke, baik. Terima kasih. Kalau untuk Serdik Sena melihat korbannya kan sekarang juga memang bahkan ada yang meninggal, bahkan ada yang cacat. Nah, bagaimana tanggapan dari Serdik Sena? Tanggapan saya sekarang begini, begal ini sebenarnya bisa dicegah. Bisa dicegah dalam artian kita jangan memberikan peluang kepada pelaku-pelaku ini. Seperti disampaikan tadi Serdik Hangki, yang mungkin lebih dikuatkan terkait dengan CCTV, ya kan, kemudian edukasi kepada masyarakat, jangan memakai perhiasan yang berlebihan pada waktu di jalan, tasnya mungkin yang biasa-biasa saja, kemudian lebih hati-hati menaruh tas di mobil, karena begal ini bukan hanya pelaku langsung di jalan, tapi juga bisa melakukan pecah kaca. Seperti itu juga sama semua. Nah, tentunya pasti ya
perlu kita edukasi kepada kepada masyarakat agar tidak menjadi korban begal gitu loh, karena memang begal ini bisa dicegah apabila masyarakat sudah paham, kemudian diperkuat lagi dengan sistem pencegahannya ya, paling utama dari CCTV agar petugas cepat untuk mengungkap para pelaku-pelaku ini sehingga mereka tidak punya ruang, begitu Kak. Baik, untuk Serdik Yoga mungkin terakhir bisa nggak kasih saran-saran kepada masyarakat? Tadi memang sudah disampaikan oleh Serdik Sena, tapi saran-saran kepada masyarakat agar tidak terjadi sebagai korban begal. Terima kasih. Mungkin dari sisi masyarakat yang harus diperhatikan terkait dengan kasus begal ini, tentunya kejahatan itu tidak timbul ujuk-ujuk, pasti ada niat dan kesempatan. Nah, terkait dengan niat dan kesempatan itu yang perlu diminimalisir oleh masyarakat. Yang pertama mungkin selalu waspada dan hati-hati dalam berkendaraan mungkin di jalan, yang melihat situasi, kondisi, segala macam. Ya kalau memang sendiri, kalau bisa ada teman berdua atau melalui jalan-jalan alternatif yang lebih ramai. Kemudian yang perlu disikapi oleh masyarakat terkait dengan begal adalah peran serta masyarakat ya dalam memelihara Kamtimas, kemudian dalam keaktifan dalam memberikan laporan apabila mengalami kejadian, dan yang paling penting terakhir terkait dengan kasus begal ini adalah adanya main hakim sendiri di masyarakat. Nah, itu yang harus perlu dihindari. Kita adalah negara hukum, ya hindari main hakim sendiri apalagi melakukan tindakan kekerasan walaupun itu terhadap pelaku, karena nanti takutnya kontraproduktif ya. Kita tidak bisa menangani pelaku begal, malah kita yang akan diberikan ataupun kena hukum itu tersendiri ya, melakukan kekerasan. Makanya hindari melakukan tindakan main hakim sendiri ya, lebih baik kita proaktif dengan Polri dengan melaporkan setiap kejadian. Demikian. Baik, demikian podcast hari ini. Kami menyampaikan bahwa begal itu harus sesuai dengan prosedur penanganannya. Kemudian juga kami berharap agar masyarakat ikut serta dalam menjaga Harkamtibmas. Kami undur diri dari Pokjar 4 Sespimen Dikrek 63. Salam leadership. Salam leadership. Semangat.